dari Sudin yang saya hormati, kemudian teman-teman media yang saya banggakan. Sebelum saya memulai, saya informasikan teman-teman bahwa siang ini saya akan menyampaikan satu rilis ungkapan yang dilakukan oleh teman-teman dari Krimsus Polda Metro Jaya tentang kasus dugaan tindak pidana praktik kedokteran atau klinik kecantikan ilegal dan dokter palsu, ya, oleh Subdit 3 Sumgali di Krimsus Polda Metro Jaya. Di sini nanti saya akan memberikan juga kepada teman-teman dari Dinkes maupun dari Dokter Ita untuk bisa nanti menyampaikan apa aturan-aturan sebenarnya untuk membuat satu klinik, aturan-aturan siapa yang harus memang melakukan praktek dalam hal klinik kecantikan tersebut, ya, seperti apa aturan-aturannya tidak dijelaskan. Kejadian ini sekitar tanggal 14 Februari yang lalu, berdasarkan adanya laporan masyarakat bahwa ada satu klinik kecantikan yang sudah berdiri sejak tahun 2017 yang lalu. Berarti sekitar 4 tahun berdiri di salah satu ruko lantai 2 di daerah Simatupang, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Ya, laporan tersebut diterima, kemudian kita coba melakukan penyelidikan. Karena menyangkut masalah kecantikan, pasti poluan yang kita lakukan, yang kita kedepankan untuk melakukan penyelidikan, ya, tentang praktek dokter ilegal melalui klinik yang juga ilegal. Ya. Dari hasil penyelidikan, kemudian undercover kami lakukan di sana, berhasil kita amankan satu orang tersangka. Inisialnya adalah SW alias Y. Dia adalah pemilik klinik sendiri. Kemudian dia juga yang melakukan praktek dokter kecantikan. Jadi klinik itu ada di dalam satu ruko, tetapi prakteknya selama 4 tahun ini bukan saja cuma dalam ruko tersebut, tetapi juga melalui panggilan, bahkan mendatangi bukan cuma di Jakarta saja, keliling sampai ke Aceh, tapi lebih sering di daerah Jawa Barat, di daerah Bandung, sesuai dengan pesanan dari konsumennya melalui WhatsApp group, karena memang dia menyampaikan, mempromosikan melalui media sosial Instagram yang bersangkutan, ya. Jadi dia sampaikan melalui Instagram yang bersangkutan, yang mau silakan hubungi WA-nya, nanti akan dia datangi langsung ke rumah para konsumen yang memang membutuhkan perawatan kecantikan yang dilakukan oleh bersangkutan. Hampir sebagian besar konsumennya mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah dokter, ya, padahal sama sekali tidak memiliki ijazah kedokteran. Dia dapat belajar karena pernah bekerja menjadi perawat. Dia adalah perawat sebenarnya. Pernah bekerja di salah satu dokter atau rumah sakit sebagai perawat untuk kecantikan. Kemudian disitulah dia belajar bagaimana untuk melakukan praktek ini, termasuk obat-obat apa yang dibutuhkan. Dari hasil dia bekerja dulu, kemudian dia praktekkan. Suaminya, mantan suaminya juga dokter, ya. Sehingga dia berupaya untuk bagaimana melakukan praktek yang ilegal ini sesuai dengan keterampilan keahlian yang didapat dari otodidak dan juga belajar selama dia bekerja. Modus operandi yang dilakukan adalah dia membuka klinik dengan nama Jeff Mind Skincare, ya. Itu dia punya kliniknya, ya, diketahui. Tetapi dalam memanggil atau mengajak para konsumennya melalui Instagramnya langsung dengan namanya dia punya akun tersendiri dengan menyampaikan beberapa tarif yang dia sampaikan melalui akun Instagramnya.
Apa saja yang dilakukan untuk proyek kecantikan? Tindakan-tindakan medis yang dilakukan adalah pertama, dia juga melakukan suntik, injeksi botok, juga injeksi dan tanam benang. Jadi variasi yang dia dapat harganya tergantung apa tindakan yang dia lakukan. Contoh saja untuk injeksi botok itu sekitar 2,5 sampai 3,5 juta yang ditarif. Terus kemudian ada beberapa juga yang dia tarifkan untuk tindakan-tindakan apa yang dilakukan. Saya beri kan. Juga ada tindakan-tindakan yang lain yang cukup mahal, termasuk thread lift aptos ya, nanti akan dijelaskan sama dokter Rita. Atau biasanya dikatakan kalau wanita bilang tanam benang itu dihargai sekitar 6,5 juta untuk sekali tindakan. Dan juga ada beberapa tindakan yang lain. Sebelum COVID-19 itu rata-rata pasien yang menjadi pasien yang bersangkutan ini sekitar 100 orang per bulan. Ya. Tetapi karena situasi pandemi ini memang agak berkurang, pengakuan tersangka ini sekitar 30 orang. Harga tertingginya itu sekitar 9,5 juta yang dia bisa tarif dari tindakan yang dilakukan. Ini kami masih menghitung semuanya. Ya. Jadi kalau teman tanyakan berapa sudah keuntungan diraih sekitar hampir 4 tahun ini kan tergantung tindakan apa yang dilakukan. Yang bersangkutan kita amankan langsung di kediamannya, dan memang di sini kita persangkakan di pertama di Undang-Undang Nomor 29 tentang praktek kedokteran, ya, yang cukup tinggi di pasal 77, ancamannya dari 5 tahun penjara dan denda sekitar 150 juta. Juga di pasal 78, dan kami akan terus mendalami lagi apakah kemungkinan ada pasien-pasien lain yang menjadi korban, karena memang selama dia praktek ini hasil keterangan ada 2 yang komplain, ya, komplain karena memang yang bersangkutan bukan dari dokter. Ada yang pertama komplain penanganan yang dilakukan oleh tersangka ini inisialnya adalah RN, ya, ada pembengkakan di payudaranya, kemudian juga yang satu lagi adalah pembengkakan di daerah sekitar bibir. Ini korban yang merasa komplain hasil tindakan yang dilakukan oleh si tersangka. Ya. Kami akan mendalami terus, karena kalau kami hitung di sini per bulan 100 pasiennya, kurang lebih hampir 4 tahun lebih dia melakukan praktek seperti ini. Ya. Kami mengharapkan apabila memang betul ada pernah pasien yang bersangkutan yang ada akibat daripada tindakan yang dilakukan oleh bersangkutan tersangka ini, silakan segera melapor ke Polda Metro Jaya.